Jadi biar kalian tahu ya, STC sama Moonraker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Nah, ini juga alasan saya kenapa enggak gubris si Liki Akbar. Karena dari sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa. Sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi ini ya, dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah nih ya. Baru-baru kalau kalian ingin tahu Ucil ya. yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama XTC dan Peggy banyak Cianjur, orang-orang Jawa maksudnya. Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas tuh. Dan apakah ini ada hubungan dengan bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, Maksudnya kalian apa ya? bisa search tuh kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Tuh, kalian lihat. Jadi bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos. Anu boleh lebih hebat dari bos ya. Jadi berawal dari anak buah ya, terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai ini ada sisa dari bos-bos narkoba itu ya. Jangan-jangan Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia, dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya. lagi-lagi Rudiana. Di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Tuh. Bintang, mantap. Kalian pasti bertanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari Presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Karena lawannya itu banyak tuh. Dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti. Dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap. Itu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana, ya, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Pantas. Broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Yang pertama dari itu Rudiana, itu satu ya. Kedua, karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya, dan dia seorang polisi juga. Yang kedua itu reserse kriminal umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar itu dihalang-halangin ya. Ada apa? Sampai saya mendapat informasi itu bahwa
Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Uli Bangunan. Mantap. Oh, sampai segitunya gitu kan. Sebegitu takutnya mereka. Lalu, ya. Saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka. Enggak. Jadi gini guys. Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di upload Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO, ya. Saka ini, ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Ika Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Nah, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk Hancurlah negara kita ini. Tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Ya. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri dengan hormat, saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar. Berani nggak? Lalu Reserse Kriminal Umum. Pertanyaan itu, dia berani atau tidak? Itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum saksi yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Ika Akbar itu harus diberikan perlindungan dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Lalu yang terakhir ini ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparat ini udah tahu. Apa tuh abang? Tapi di sini biar kalian ini bisa berhati-hati ya, agar apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram dan tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon, untuk menghindari namanya geng motor. Ya itu, biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Oke. Terus lalu tentang BAP ya. Lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dioto, terus lalu Om Tony, itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Nah, yang dirilis resmi itu 3 DPO ya, itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran, pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau
mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Nah, kalian juga penasaran kan? Yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini? Yang pertama, dokternya. Dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun nggak ada jawaban. Meninggalnya karena apa? Lalu Satu hubungannya dengan persatu narkoba. dihabiskan oleh mereka ya. Kalian buka aja beritanya. Ada Kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish, pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Ya, Saya juga, benar juga ya. sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas, gitu. Ya, capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Capek lah bang. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu, yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu ya, ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih, gimana gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Ya itu acara yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean apa, saya coba upload nanti di Instagram maupun TikTok. Ataupun nanti saya coba live ya, live Instagram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru jika ada video yang akan saya upload. Ya, nampaknya si pemuda ganteng ini tahu benar ya peristiwa Vina Cirebon yang tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran kita, para netizen Indonesia yang sangat-sangat peduli dengan kasus ini. Sebuah pesan yang sangat menarik menurut saya, bahwa bagaimanapun juga para saksi-saksi yang menyampaikan atau mengungkapkan sebuah kebenaran, tentunya mereka-mereka ini harus dilindungi. Ya, tanpa terkecuali ya, tadi sudah disebutkan bahwa ada Pak Suroso atau siapa tadi, kemudian Saka Tatal, dan juga Liga Akbar, dan tentunya beberapa yang lain, termasuk si abang kita yang ini ya, itu juga harus diberikan perlindungan. Bahkan di akhir video tadi dia mengatakan bahwa dia akan berkomunikasi dengan RI7. RI7 ini kira-kira jabatannya apa ya teman-teman? Dan jika dia sudah mendapatkan sebuah backingan, memastikan bahwa backingan itu benar adanya, dia akan mengungkapkan hal-hal yang tentunya di luar dari
prediksi dan juga nalar kita. Buat Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Purnomo, untuk Prabowo. membuktikan ucapan Bapak, bagaimana Pak kalau Bapak mengangkat saya sebagai intel swasta? Biar Buset. aku tunjukkan di mana markas bandar narkoba. Karena banyak informasi dari masyarakat memberikan informasi itu kepada saya supaya saya viralkan. Tapi saya tidak mau. Saya sarankan buat mereka itu supaya dilaporkan kepada kepolisian. Tapi apa jawabnya? Yang membekiin polisi, Pak. Buset. Yang menjadi bandarnya, mereka itu loh ya Pak yang mengatakan Ya, polisi. tidak mungkin kan polisi tangkap Terus polisi. kami masyarakat ini mengadu ke siapa? Kalau memang benar-benar Bapak sungguh-sungguh mau memberantas sabu-sabu ini atau narkoba ini, jadikan saya intelmu, biar aku selalu kasih tahu semuanya informasi. Pertanyaannya begini, beranikah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima tawaran dari masyarakat sipil untuk dijadikannya sebagai intel swasta? Karena berdasarkan informasi dari ibu ini katanya dia tahu betul di mana sarang atau bandar narkoba itu berada. Ya, semoga saja pesan ini bisa didengarkan oleh Bapak Kapolri kita ya, teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Saya mewakili rakyat Indonesia. Kalau ditanya rakyat yang mana, ya setidak-tidaknya rakyat yang Menderita. merasa yang sama dengan saya. Kita semua rakyat. Ingin tanya kepada pihak kepolisian, kepada pemerintah Indonesia, apakah sebegitu rumitnya melaporkan kehilangan di negara Indonesia? Kehilangan apapun, kehilangan barang, kehilangan kendaraan, kehilangan kehilangan nyawa, kehilangan haknya. Segitu susahnya kah kita melapor kepada pihak kepolisian? Misalnya gini, saya punya anggota, mobilnya kena penggelapan, kena tipu. Terus kita lapor polisi. Tapi sama polisinya, itu lama tuh. Sebegitu lamakah menangani kasus-kasus pelaporan rakyat kecil? Kurang dicuan, Mbak. Segitu lamakah merespon atau menindaklanjuti laporan rakyat kecil? Jadi polisi ini kan ada di negara ini untuk menerima laporan dari rakyat kecil. Betul. Saking rakyat kecil ini nggak mampu ya, nggak tahu harus kemana. Justru karena rakyat kecil ini nggak punya uang, nggak tahu harus kemana. Sebagai rakyat Indonesia dia cuma punya polisi tuh sebagai tempat dia ngadu. Tetapi kadang polisi sama polisi mengayomi, dicuekin. Kalaupun ditanggepinnya galak, dibentak lah, judes lah. Gitu, walaupun nggak semua polisi, tapi kebanyakan Pak. Setelah itu, Nggak semua, tapi kehilangan armada, kebanyakan. itu kalau nggak berkali-kali kita mohon, itu tidak ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti pun ada biayanya. Betul. Terus armada itu nggak dicari-cari juga tuh sama pihak kepolisian. Kita cari sendiri. Udah ketemu armadanya, kita lapor sama pihak kepolisian. Armada kita juga harus diserahkan ke pihak kepolisian. Ya, Enak benar terus mereka. ditahan di kepolisian. Ngambilnya susah lagi. Udah kitanya susah, lapornya susah, kita cari sendiri. Udah ketemu ditahan di kantor kepolisian, mintanya, padahal armadanya kita sendiri juga susah. Nggak tahu nih, maksudnya kita udah nggak tahu sebagai rakyat Indonesia, pelindungnya kita tuh siapa? Diri sendiri. Kita tuh punya orang tua nggak sih? Di negara ini kita punya tempat ngadu nggak sih? Punya tempat berlindung nggak sih? Sedangkan satu-satunya harapan kita sebagai pelindung dan tempat ngadunya kita nih sebagai rakyat kecil, Hanya di selain ngadu polisi. ke Tuhan, yaitu ke Pak Polisi kan. Betul. Jadi kalau Pak Polisi ini juga susah kita raih, kita jangkau, kita akses. Mungkin kalau dijangkau dan diakses iya, tapi meresponnya itu gimana ya? Artinya
untuk benar-benar bisa mendapat pertolongan polisi Indonesia itu, di Indonesia itu susah sekali. Saya nggak tahu nih pengalamannya teman-teman, coba cerita bagaimana kalau kalian punya pengalaman nggak kehilangan barang atau kehilangan apa, terus susah banget gitu dibantuin sama polisinya. Cerita dulu ya, nanti kita lanjut di video berikutnya. Ya, biasanya ada persoalan ketika kita melaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan hilangnya sesuatu. Jawabannya itu selalu menunggu 1 kali 24 jam. Kalau saya tidak salah ya. Ya kalau seperti ini ya keburu malingnya itu kabur. Kita nunggu 1 kali 24 jam, mungkin barang yang dicuri itu sudah dijual. Mungkin itu yang menjadi celah bagi para pencuri untuk melakukan sesuatu. Karena mereka tahu betul bahwa aturan di kepolisian itu seperti itu. 1 kali 24 jam baru mereka benar-benar merasakan bahwa barang itu hilang. Kalau tidak ya mereka masih menganggap mungkin kita salah simpan kali ya. Ini alasan kenapa kalian lapor motor hilang ke polisi nggak ada hasil. Polrinya sendiri loh yang terlibat jual beli motor COD dan terlibat perampokan. Nah susah kan bedainnya mana penjahat mana polisi. Karena sama aja seragamnya. Iya ini oknum yang kebetulan ketangkap di Medan. Oknumnya 15 orang lagi. Biasanya yang namanya oknum itu kan cuma 1. Lah ini yang kemarin Polri yang ketangkap kerjasama sama Bandar Bubuk dekingannya pejabat berstatus jenderal. Lah ini sekarang apakah juga kerjasama sama curanmor atau kepalanya perampok? Ups, gimana sih konsepnya? Koreksi kalau benar. Polisi yang harusnya melayani masyarakat Koreksi tapi kalau malah benar, meresahkan. Belum lagi yang suka memerah supir di jalan, minta uang rokok, keamanan dan segala macam. Rakyat kecil yang cari uang cuma buat nyambung hidup, buat makan dan hidup pas-pasan, malah kalian bikin susah. Ironi sekali. Giliran dikritik malah nggak terima. Betapa banyaknya kasus-kasus yang nggak pernah selesai. Sementara tiap bulan Anda gajian. Makan gaji buta, Pak. Dan itu gaji Anda dari rakyat loh. Tapi tempat Anda menjilat pejabat. Dan hukum kalian cuma berlaku ke mereka. Anda polisi atau begal berseragam. Kalau keluarga Anda kena begal, entar lapornya gimana? Ke siapa? Ke polisi. Pak, lapor motor saya dicuri. Itu yakin kalian ngelapor ke polisi yang benar? Gimana kalau lu ngelapor ke pelaku yang sekongkol sama malingnya? Kita nggak tahu mana polisi yang benar dan mana yang cuma oknum. Tapi oknum hampir sekantor. Gimana nggak trust isu? Gimana nggak mulus tuh kejahatannya? Soalnya dari dalam. Misalnya malingnya ketangkap, ditanya, disuruh siapa? Ternyata rekannya sendiri sesama polisi kampung sebelah. Itulah gambarannya. Kalau hampir semua oknum polisi jadi penjahatnya. Kalau emang niatnya pengen kaya, udah dagang aja deh di pasar, halal duitnya. Daripada pakai seragam cuma buat meras dan perlihatin kekuasaan. Buat apa? Sekarang apa pendapat kalian tentang polisi? Dan kalau terjadi kejahatan, lu lapornya ke siapa? Udah dah, nggak tahu lagi. Berasa di India gue tinggal sekarang. Berasa di India ya. Kalau teman-teman sering nonton film India, ya kayak gitu ya. Malingnya udah kabur, polisinya baru datang. Keadilan di Indonesia sekarang ini hanya bisa didapatkan orang yang memiliki 3 hal ini. Apa itu? 1, Uang. memiliki duit. Betul. Ya kalau nggak punya duit, jangan harap untuk dapetin keadilan. Kedua, dia harus punya kekuasaan, Pak. Power ya? Power. Jadi kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia jaksa Duit, agung, dia kekuasaan. jenderal polisi, kayak Sambo kan, dia yang Apalagi? bunuh, besok dia bilang istrinya dia yang diperkosa orang. Ya kan? Tapi yang contoh ya itu ya, yang diciduk kan Joshua dan lain-lain kan, bukan istrinya yang diperiksa gitu loh. Nah jadi kekuasaan itu penting. Kalau dia punya kekuasaan, dia bisa ngatur dan dia bisa merekayasa di situ. Yang ketiga adalah kalau orang yang miskin dan nggak punya 2 itu, dia harus punya akses ke media untuk no viral, no justice. Jadi kayak Vina itu kan awalnya bukan di media sosial, tapi di bioskop. Di bioskop dulu, tapi dengan di bioskop orang banyak yang nonton, banyak yang bertanya-tanya kok ini begini gitu. Akhirnya jadilah dia bicara di medsos jadi gaduh dan viral. Jadi no viral no justice. No justice, no viral. Itulah apa ya? Sesuatu yang kita hadapi di negeri tercinta kita ini. Pancasila seolah-olah hanyalah sebuah slogan di mana kalau kita melihat pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar hanyalah sebuah slogan.
Buktinya ketika rakyat kecil mencari keadilan selalu dipersulit. Bahkan seorang kuli bangunan sekalipun mereka tetapkan itu sebagai tersangka. Sepandai-pandainya tupai melompat, guys, pasti bakal Bukannya jatuh mirip juga. sama itu ya, Nah, Peggy sepandai-pandainya Setiawan Cianjur ya? kalian berbohong atau menyembunyikan bangkai, pasti nanti tercium juga. Ini sudah tercium loh. Kalian ini rekam jejaknya banyak banget nih. Anak geng motor Monreker, jelas tuh di belakang kalian ada spanduknya. Ini anak mungkin dulunya berpacaran, guys, tuh lihat tuh mesra banget nih. Rekam jejak kalian nggak bisa berbohong. Mukanya mirip ya sama Peggy Cianjur, anaknya si Cecep itu. Apakah ini hanyalah sebuah kebetulan atau bagaimana? Mungkin netizen lebih jeli ya, lebih paham tentang orang yang ada di dalam video ini. Setahu saya, kalau membunuh itu, apalagi yang dikatakan dengan sadis, itu pasti senjatanya samurai, Ya betul. bahasa Medannya kelewang, atau pisau, atau celurit, atau kayu balok, atau batu. Itu Ini? setahu saya barang bukti. Tapi di Indonesia apa? Membunuh itu. Tapi yang anehnya, yang lucunya, Peggy Setiawan tukang buru bangunan ini, buktinya, bukti kuat itu ya. Yang pertama, raport ijazah. Ngaco ini. Yang kedua, KTP Apalagi bang? dan KK. Dan yang ketiga, akun Facebook. Dan yang keempat, yaitu foto Peggy bersama 2 orang perempuan lagi foto kondangan. Itu barang buktinya. Jadi saya berpikir, kok bisa mati dengan KTP dengan ijazah itu? Apakah kakak itu setumpuk ini dipukul kan? Saya rasa tidak juga mati. Aneh kan? Aneh lah. Bingung kan? Saya juga bingung. Bingung, saya juga bingung. Bukan Anda saja. Barang bukti kok itu. Kalau memang nggak sanggup kerja, jangan kerja. Ya. Itu saja. Mau bilang aneh, tapi itu nyata. Mau bilang bingung, tapi itu sudah terjadi dan benar adanya. Hanya bermodalkan KTP, bermodalkan ijazah, bermodalkan foto studio, Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan bisa menghabisi nyawanya si Eki dan juga si Vina. Ya, semoga saja suasana atau keadaan bangsa kita ini semakin hari semakin membaik ya. Jangan sampai peristiwa Vina Cirebon ini membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu semakin menurun. Ini tentunya sangat berbanding terbalik ketika baru-baru ini Polri merilis kepercayaan publik terhadap polisi itu katanya 87%. Entah data dari mana yang mereka ambil, saya tidak tahu apakah data ini hanya untuk membuat mereka itu bahagia. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah mereka sendiri. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.